Perkenalkan, nama saya Miranisi Salma dengan NIM 2448201124 dari kelas 1C Farmasi. Kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang sel pada matkul biologi sel dengan tiga materi, yaitu yang pertama itu ada teori sel, yang kedua itu ada organel sel, yang ketiga itu ada siklus sel. Oke, kita masuk ke teori yang pertama, itu ada teori sel. Sel adalah yang menyusun jaringan organ pada makhluk hidup. Sel adalah satuan terkecil dari makhluk hidup. Nah, susunannya itu ada sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Apa maksudnya? Di suatu organisme atau makhluk hidup itu terdiri dari sistem organ. Sistem organ itu adalah gabungan dari organ-organ. Lalu ada organ, itu ada gabungan dari jaringan-jaringan. Lalu yang terkecil itu ada sel. Terus, sel adalah satuan struktural, yaitu sel menyusun struktur tubuh organisme. Lalu ada sel pemegang peranan penting dalam aktivitas fisiologis karena menghasilkan enzim dan metabolit. Lalu sel memiliki organel dan sistem organisme. Lalu aktivitas respirasi, fotosintesis, dan metabolisme dilakukan oleh sel juga. Lalu sel juga memiliki asam nukleat yang berperan dalam sintesis protein dan hereditas. Lalu selanjutnya itu ada fungsi sel. Fungsi sel itu mengambil nutrisi, mengoksidasi, mengeluarkan zat sisa, transport senyawa, dan pertumbuhan dan perkembangbiakan. Sel hewan itu tidak memiliki dinding sel. Lalu sel hewan juga tidak memiliki vakuola dan kloroplas. Lalu terdapat nukleus, badan Golgi, dan sentriol dan lisosom. Sitokinesis dengan invaginasi. Lalu totipotensi lebih rendah dari sel tumbuhan. Nah, akan kita bahas sedikit tentang struktur sel ini. Pertama itu, yang paling luar, ibarat kulit sel itu ada membran sel. Fungsinya untuk melindungi sel, bersifat semi-permeable, artinya cuma zat-zat tertentu yang bisa masuk. Nah, kalau berhasil masuk, kita akan ketemu sama sitoplasma. Sitoplasma itu terbagi menjadi dua, itu ada ektoplasma bagian luar dan endoplasma bagian dalam. Sitoplasma terdiri atas 90% air, selebihnya mengandung zat-zat makanan, vitamin, mineral, hormon, lemak, glukosa, dan protein. Lalu sitoplasma itu kayak pelampung. Ia menjaga semua organel sel agar selalu berada di tempatnya. Jadi, apa saja yang ditampung oleh sitoplasma? Nah, kita masuk pada mitokondria. Mitokondria itu adalah sumber energi sel. Lalu ada ribosom. Ribosom itu ibarat pabrik pembuat protein. Lalu ada badan Golgi. Badan Golgi sebagai kurir menyalurkan protein. Lalu kalau saluran yang panjang ini namanya retikulum endoplasma atau disingkat RE. RE itu ada dua, ada RE kasar dan RE halus. Nah, RE kasar mempunyai ribosom, jadi RE kasar ikut dalam pembentukan protein. RE halus tidak punya ribosom, ia membentuk lemak. Lalu ada vakuola. Vakuola rongga yang berisi cairan yang dibatasi membran. Nah, lalu ada nukleus, artinya organel terpenting. Ia ibarat jantung yang membuat sel dapat bekerja. Nah, ia mengatur kegiatan sel. Nukleus atau inti sel mempunyai membran berpori-pori, tapi ada inti sel yang tidak mempunyai membran, yaitu sel prokariotik. Lalu sel mempunyai membran itu adalah sel eukariotik. Nanti akan kita bahas. Nah, dalam nukleus ada cairan nukleoplasma yang terdiri atas air, protein, dan mineral. Ada juga kromosom seperti benang. Di dalam benang tersebut terdapat gen, DNA, dan protein. Fungsinya membawa sifat. Nukleus. Lalu di dalam nukleus itu ada nukleolus. Nukleolus itu adalah anaknya nukleus, disusun oleh RNA yang adalah pabrik membuat protein juga, tetapi khusus untuk nukleus. Nah, lalu ada organel spesial yaitu lisosom. Lisosom ini ibarat usus. Fungsinya mencerna zat asing dengan enzim pencernaan. Ia hanya ada di sel hewan saja. Lalu kita masuk ke sel tumbuhan.
Sel tumbuhan itu memiliki sel yang tebal tersusun atas selulosa, hemiselfusa, kutin, dan lignin dan pektin. Memiliki kloropas, plasmodemata, vakuola, perkosisom, dan glikosisom. Biasanya tidak ada nukleolus, badan Golgi, dan lisosom. Bentuk sel kaku, sitokinesis dengan pembentukan dinding sel baru, meristem jaringan embrionik seumur hidup. Nah, di sel tumbuhan ini ada organel spesial, yaitu kloropas atau plastida. Plastida itu isinya pigmen. Pasti kalian tahu klorofil kan? Yaitu zat hijau daun. Nah, warna zat hijau daun itu terdapat di plastida atau kloropas ini. Lalu kita akan masuk ke sel bakteri. Sel bakteri itu kapsul berupa lapisan mukus berkaitan dengan sifat patogenitas. Ia terdapat flagel atau tricha, lalu pili atau flimbae-nya berupa benang halus pada gram negatif, dinding sel di antara kapsul dan sitoplasma, bentuk sel tetap, tidak memiliki vakuola. Nah, ini struktur dasar sel bakteri. Itu terdapat kapsul, dinding sel, membran sel, terus ada flagel, lalu ada nukleoid, ribosom, pili, dan sitoplasma. Lalu kita masuk ke bentuk sel. Nah, ternyata makhluk hidup bisa dibedakan dari sel penyusunnya seperti yang sudah dibahas. Badan kita disusun dari ribuan bahkan jutaan sel. Makhluk hidup seperti kita disebut multiseluler. Lalu tetapi ada juga makhluk hidup seperti bakteri yang cuma disusun dari satu sel, yaitu mereka disebut uniseluler. Jadi bentuk sel itu ada yang uniseluler, multiseluler, lalu ada batang atau basil, itu terdapat pada bakteri, bulat atau kokus, itu terdapat pada bakteri juga, memiliki badan buah, itu terdapat pada jamur, lalu Diplocus, Sarcina, Streptococcus, dan lain-lain itu terdapat pada bakteri. Nah, lalu kita akan masuk ke sel eukariot dan prokariot. Nah, pada klasifikasinya sel eukariotik itu merupakan sel yang memiliki inti sel, nukleus yang dibatasi oleh membran inti, sedangkan sel prokariotik terdapat di dalam mikroorganisme bersel tunggal seperti bakteri atau archaea. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sel eukariot. Sel eukariot sel yang memiliki membran inti. Pada sel ia terdapat pada sel hewan, tumbuhan, dan manusia. Selnya berukuran 1-100 mikrometer dan ia lebih kompleks, yaitu bersifat multiseluler atau uniseluler. Ia bersifat aerob, lalu organel kompleks dan terbungkus membran. Struktur DNA lurus dan sangat panjang membentuk spiral ganda pada inti sel, mitokondria, dan kloropas. Lalu RNA disintesis di dalam inti sel, protein disintesis di dalam sitoplasma. Lalu respirasinya dilakukan pada mitokondria. Nah, selanjutnya kita masuk ke sel prokariot. Sel prokariot, sel yang tidak memiliki membran inti. Ia terdapat pada sel bakteri, cyanobacteria, dan algae. Sel berukuran 1-10 mikrometer. Ia uniseluler, bersifat aerobik atau anaerobik, organel tidak kompleks, struktur DNA melingkar, lalu sintesis RNA dan protein pada tempat yang bersamaan di bahan inti pada sitoplasma. Ribosomnya di sitoplasma. Nah, contoh tanaman sel prokariot ini itu contohnya ganggang hijau, biru, dan bakteri. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahan penyusun sel. Yang pertama itu ada air, ia biasa mengandung 70-85%, ia berfungsi sebagai pelarut universal, medium transportasi zat, dan tempat reaksi metabolisme. Lalu selanjutnya ada protein, ia biasa mengandung 10-15%, berfungsi sebagai pelarut, medium transportasi zat, dan tempat reaksi metabolisme juga. Lalu ada lipid biasa mengandung 2-5%, ia berperan sebagai penyusun utama membran sel dan cadangan energi. Lalu ada karbohidrat, ia biasa mengandung 1-3% sebagai sumber energi utama membentuk dinding sel pada tumbuhan yang disebut selulosa. Lalu ada asam nukleat yang terdiri dari DNA dan RNA, ia mengatur informasi genetik. Lalu masuk ke organel sel.
Nah, ini bentuk inti sel. Nah, inti sel atau nukleus, ia tempat kromosom dan biosintesis komponen di dalam sel. Ia pusat reaksi, kontrol aktivitas, dan reproduksi sel. Ia penentu pola aktivitas, ia berbentuk bulat dan berdiameter 6-8 mikrometer. Ia memiliki membran inti atau tidak dan berpori. Ia memiliki nukleoplasma, ia mengandung DNA dan tempat sintesis RNA dan protein. Inti sel berhubungan dengan RE dan ribosom. Ia memiliki kromatin yang terdiri atas DNA bergabung dengan histon. Ia memiliki DNA dan RNA, polimerase dan enzim glikolisis dan siklus asam sitrat. Lalu inti sel ini, bagian inti sel itu ada pars granulea atau daerah granuler di bagian tepi serta mengandung granul. Lalu yang kedua itu ada pars fibrillosa, daerah fibriller di tengah anak inti dan tampak sebagai fibril halus. Lalu ada amorf, ini ia terdiri dari protein pengikat kedua bagian di atas. Nah, nukleolus menempel pada nukleus. Nukleolus tidak mengandung DNA tetapi mengandung RNA dan protein. Ia berfungsi pada sintesis RNA dan tempat pembuatan protein. Nukleolus dikontrol oleh nuclear organizer. Karyoplasma merupakan larutan koloidal yang bersifat seperti protoplasma. Nah, cairan inti disebut substans interkromatin. Lalu ada protoplasma. Protoplasma itu aktif melakukan metabolisme, ia terdiri atas sitoplasma dan vakuola. Nah, lalu ada sitoplasma. Sitoplasma ini yang seluruh area antara nukleus dan membran plasma yang penuh dengan organel terspesialisasi. Terdiri atas ektoplasma, ia mengandung senyawa organik hasil metabolisme dan organel. Ia protein membentuk filamen. Ia mikrotubula, terdiri atas tubulin A dan B, terjadinya glikolisis, hidrolisis, dan proses lainnya. Nah, sifat fisiologisnya itu iritabilitas, konduktivitas, kontraktilitas, absorpsi, dan ekskresi dan sekresi. Respirasi yang dibantu oleh enzim dalam sitoplasma, pertumbuhan dan pembelahan sel yang menjadi bagian pada siklus hidup sel, misal kemampuan tumbuh dan membelah diri. Lalu ada vakuola. Vakuola ini berisi cairan sel. Setiap vakuola dibungkus membran tonoplas yang memisahkan sitoplasma dengan cairan vakuola. Ia memiliki kemampuan untuk mengakumulasi substansi dengan transport aktif dengan enzim spesifik. Fungsi vakuola ini menjaga sel dalam status turgor, terus sebagai tempat penyimpanan unsur atau senyawa yang diekskresikan oleh sitoplasma, lalu penyimpan enzim sehingga dapat berfungsi sebagai lisosom yang mampu menghidrolisis karbohidrat, lemak, dan asam nukleat yang masuk ke dalam vakuola. Lalu ada mitokondria. Mitokondria ini tempat oksidasi substrat, sintesis ATP, dan tempat awal sintesis urea. Lalu bentuknya bulat memanjang seperti kapsul dengan berbagai ukuran. Jumlahnya tergantung kondisi dan jenis sel. Membrannya ganda, lalu penting dalam siklus asam sitrat respirasi. Memiliki enzim TCA kecuali protein suksinat dehidrogenase. Lalu masuk ke ribosom. Ribosom ini mengandung asam nukleat yang berbeda dengan yang terdapat dalam kromatin pada inti sel. Ia terdiri atas nukleoprotein, tempat sintesis protein. RNA melekat pada ribosom atau poliribosom sebagai alat cetak pembentuk polipeptida, dapat melekat pada organel sel yang bermembran, lalu terdapat pada sitosol. Lalu masuk ke retikulum endoplasma. Ini protein yang dihasilkan dari RE antara lain adalah protein yang disekresikan keluar sel, protein integral membran, protein khusus di dalam organel. Nah, lalu retikulum endoplasma ini ia terdapat ser banyak ditemukan pada otot rangka, tubulus ginjal, dan kelenjar endokrin yang mengekskresikan hormon steroid. Ser ini mempunyai fungsi sebagai sintesis hormon steroid, detoksifikasi di dalam hati, lalu melepaskan glukosa dari glukosa 6-fosfat di dalam sel-sel hati sebagai tempat melekatnya granul-granul yang berisi glikogen.
tempat penyimpan ion-ion kalsium di dalam sisterna yang akan dikeluarkan jika ada rangsangan. Lalu masuk ke badan Golgi atau aparatus Golgi. Nah, itu organel untuk pembuangan dan pemisah jenis-jenis protein intersel. Fungsi berkaitan dengan transportasi protein keluar sel, kompleks dengan inti sel dan berhubungan dengan RE. Tempat produksinya glikoprotein. Pengatur aktivitas membran sel. Lalu ada lisosom. Lisosom ini khusus pada sel hewan. Ia mengandung enzim pencerna untuk pemecah zat-zat yang tidak dibutuhkan. Lalu ada kloropas. Ia mengandung pigmen hijau, klorofil yang berperan dalam fotosintesis. Lalu ada organel lain seperti sentriol, fibril, mikrobodies, inklusus pada paraplasma, tonoplas, peroksisom, lalu ada plasmodesmata. Lalu kita masuk ke siklus sel. Siklus sel itu setiap organisme baik uniseluler maupun multiseluler berasal dari hasil pembelahan sel. Lalu siklus sel adalah rangkaian kejadian terurut yang terjadi dalam sel yang menyebabkan pembelah menjadi dua sel anak. Proses penting untuk pertumbuhan, perkembangan, perbaikan jaringan, dan reproduksi. Lalu siklus sel ini ada prokaryotik dan eukaryotik. Prokaryotik itu jenis pembelahannya pembelahan biner, sedangkan eukaryotik mitosis dan meiosis. Lalu kompleksitasnya prokaryotik lebih sederhana dan cepat, eukaryotik lebih kompleks dan lama. Replikasi DNA-nya pada prokaryotik terjadi di sitoplasma, sedangkan eukaryotik terjadi di inti sel. Organelnya di prokaryotik tidak ada organel yang terlibat, sedangkan di eukaryotik organel seperti sentriol dan benang spindle terlibat. Lalu regulasi pada prokaryotik kurang terkontrol, sedangkan di eukaryotik terkontrol ketat dengan titik pemeriksaan. Lalu jumlah kromosom di prokaryotik biasanya satu sirkular, sedangkan di eukaryotik banyak kromosom linear. Nah, kita masuk ke siklus sel prokaryotik. Siklus sel prokaryotik terutama pada bakteri umumnya melibatkan proses yang disebut pembelahan biner. Nah, ini ada gambarnya. Ini ada kromosom, membran plasma, dan dinding sel. Lalu terjadi replikasi DNA bakteri berbentuk sirkular dari titik awal. Terus ada pertumbuhan selnya menjadi dua gitu. Selnya memanjang dan salinan DNA bergerak ke ujung sel yang berlawanan. Lalu pembentukan septum, dinding sel baru mulai terbentuk di tengah sel. Lalu ada sitokinesis, septum memisahkan sel menjadi dua sel anak yang identik masing-masing dengan salinan DNA lengkap. Nah, selanjutnya kita masuk ke siklus sel eukaryotik. Siklus sel eukaryotik terdiri dua fase utama, yaitu interfase dan fase mitotik. Fase interfase fase persiapan untuk sel membelah diri dari fase GAP1, fase sintesis, lalu fase GAP2. Fase mitotik, fase pembelahan sel terdiri dari mitosis, yaitu profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Nah, ini masuk ke siklus sel eukaryotik. Nah, ini yang pertama ini ada interfase, fase GAP1. Nah, ini sel tumbuh dalam ukuran mesintesis protein dan organel. Lalu sintesis, replikasi DNA terjadi menghasilkan dua salinan identik dari setiap kromosomnya. Lalu ada fase GAP2, sel terus tumbuh dan mempersiapkan diri untuk mitosis. Nah, lalu ada fase mitotik, fase pembelahan sel, terdiri dari mitosis dan sitokinesis. Nah, mitosis ini ada profasenya. Profase ini kromosomnya memadat, membran inti menghilang, dan benang spindle mulai terbentuk. Lalu masuk ke metafase, kromosomnya berjejer di bidang ekuator sel. Nah, lalu ke anafase, kromatidnya saudara itu terpisah dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Lalu ke telofase, kromosomnya mencapai kutub, membran inti terbentuk kembali dan kromosom mulai mengendur. Nah, lalu masuk ke sitokinesis. Sitokinesis ini pembelahan sitoplasma menghasilkan dua sel anak yang terpisah. Nah, lalu kita masuk ke siklus sel eukaryotik. Itu ada meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, di dalam meiosis 1 ini ada gambarnya. Dia terdapat ada profase 1, ada
profase 1 ini kromosom homolog berpasangan dan terjadi pindah silang, yaitu pertukaran materi genetik antar kromosom. Lalu ke metafase 1, pasangan kromosom homolog berjejer di bidang ekuator. Lalu ke anafase 1, kromosom homolog terpisah dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Lalu ke telofase 1, kromosom mencapai kutub dan sitokinesis terjadi, menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, lalu masuk ke meiosis 2. Di meiosis 2 itu terjadi profase 2, kromosomnya memadat kembali. Lalu ke metafase 2, kromosomnya berjajar di bidang ekuator. Nah, lalu ke anafase 2, kromatid saudaranya terpisah dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Nah, lalu terakhir ke telofase 2, yaitu kromosom mencapai kutub dan sitokinesis terjadi, menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, lalu kita masuk ke apoptosis. Apoptosis ini adalah kematian sel terprogram yang merupakan bagian normal dari perkembangan dan pemeliharaan organisme. Nah, yakni sel yang rusak dan tidak dibutuhkan akan mengalami apoptosis ini. Apoptosis ini tuh mencegah kerusakan lebih lanjut, jadi ia memperbaiki. Nah, di apoptosis itu ada nekrosis, kematian sel akibat kerusakan sel yang tidak terkendali, biasanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti cedera atau infeksi. Nekrosis dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan. Nah, lalu yang kedua itu ada gangguan siklus sel dan kanker. Nah, kalian tahu sendiri ya kanker itu apa. Kanker, gangguan pada siklus sel, dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali yang dapat menyebabkan kanker. Nah, sel kanker ini mengabaikan sinyal regulasi normal dan membelah secara berlebihan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.